Jangan pernah tidur di hutan Kutai setelah maghrib. Namanya Arka, seorang jurnalis muda yang idealis banget, suka banget eksplor tempat-tempat yang belum banyak orang tahu. Hobinya nyari cerita-cerita aneh yang bisa dijadikan liputan, tapi sayangnya, dia juga termasuk orang yang paling gak percaya sama hal-hal mistis. Buat dia, semua itu cuma mitos yang dibesar-besarkan. Suatu hari, dia dengar kabar dari seorang kenalan di Samarinda tentang sebuah kota misterius yang katanya tersembunyi di dalam hutan Kutai. Konon, kota itu nggak bisa dilihat sembarangan orang, cuma yang dipilih saja yang bisa melihatnya. Tapi begitu udah masuk, katanya nggak bisa keluar lagi. Orang-orang yang pernah nyari, kebanyakan hilang, atau kalaupun balik, mereka nggak pernah bisa cerita apa-apa. Kayak kelupa semuanya. Pas Arka dengar cerita itu, dia malah makin penasaran. Dia juga sempat konsultasi sama warga lokal soal jalur masuk hutan. Tapi anehnya, waktu dia bilang tujuannya mau cari kota gaib, ekspresi warga langsung berubah. Ada yang diem aja, ada yang langsung nyuruh Arka pulang, bahkan ada yang cuma bilang, "Nak, jangan main-main ke sana, apalagi kalau udah maghrib." Tapi, ya namanya juga Arka, semakin dilarang, dia malah makin semangat. "Tenang aja, Pak, saya nggak sendirian, bawa alat-alat kok. Ini buat dokumentasi." Padahal aslinya dia pergi sendiri, karena semua temannya pada mundur waktu tahu tujuan ekspedisinya. Akhirnya, pagi-pagi buta, Arka pun berangkat, masuk ke jalur hutan dengan semangat membara. Awalnya, suasana hutan masih bersahabat, udara segar, cahaya matahari nyaring menembus dedaunan, suara burung bersahut-sahutan. Semuanya terasa damai. Dia sempat ambil beberapa gambar dan video buat bahan vlognya nanti. Semuanya berjalan lancar, sampai masuk ke jam-jam sore, sekitar pukul 4 lewat, suasana mulai berubah, matahari masih ada, tapi cahayanya mulai redup. Aneh, kayak tertutup kabut tipis, angin mulai dingin, dan suara-suara binatang pelan-pelan menghilang hening. Sunyi, seolah hutan sedang menahan napas. Arka sempat berhenti dan cek GPS. Tapi, sinyal hilang, kompas digitalnya juga muter-muter nggak jelas, tapi dia tetap santai, berpikir itu cuma gangguan biasa. Dia lanjut jalan, dan akhirnya nemuin satu area datar yang cocok buat pasang tenda. Sekitar jam 5 sore, dia udah beresin semua, kamera ditaruh, drone disimpan, dia mulai masak mie instan sambil duduk santai dan rekam video pembukaan untuk vlog. Nah guys, sekarang gue udah ada di tengah hutan Kutai, sendirian, buat cari tahu soal kota gaib yang katanya cuma muncul ke orang tertentu. Banyak yang bilang tempat ini angker, tapi ya, kita buktikan aja bareng-bareng, katanya ke kamera dengan nada santai. Tapi pas dia lagi ngedit sedikit footage di kameranya, terdengar adzan maghrib dari kejauhan, padahal dia yakin gak ada masjid di sekitar situ, jarak terdekat ke pemukiman warga itu sekitar 8 km lebih, dan suara adzannya pelan tapi jelas, gemanya kayak bukan dari speaker masjid, lebih kayak langsung dari udara. Saat itu juga, bulu kuduk Arka langsung berdiri. Dia spontan berdiri dan menengok ke segala arah. Suara angin berhenti. Hutan benar-benar sunyi, gak ada suara jangkrik, burung, atau apapun. Arka mulai merasa ada yang aneh. Tapi dia masih coba menenangkan diri, mungkin cuma efek kelelahan, pikirnya. Sambil membereskan alat-alat, Arka mutusin buat istirahat. Tapi entah kenapa, matanya berat banget, baru aja rebahan di dalam tenda. Dia mulai ngantuk, dan disinilah semuanya mulai berubah. Baru sekitar 15 menit, dia tidur. Tiba-tiba terdengar suara tap-tap seperti langkah kaki pelan, tapi berat, di luar tenda. Arka buka mata, dia kira itu hewan. Tapi, suaranya terlalu teratur kayak manusia. Dia langsung bangun dan pasang telinga. Suara itu berhenti. Tapi tiba-tiba muncul bisikan, pelan banget, tepat di samping tenda. "Pulang? Kamu bukan milik sini." Arka langsung terlonjak duduk.
Jantungnya berdegup kencang. Dia buka resleting tenda sedikit buat ngintip keluar. Tapi yang dia lihat cuma hutan gelap. Nggak ada siapa-siapa. Dia pikir itu cuma halusinasi. Tapi pas dia mau tiduran lagi, suara langkah itu muncul lagi. Kali ini lebih cepat dan bukan satu kayak banyak muterin tenda. Tap 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 tap. Tap tap. Harka mulai panik. Dia coba ambil senter dan nyorot keluar, tapi lampunya malah kedap-kedip. Padahal baru diganti baterai sebelum berangkat. Sekarang, cahaya dari senter itu kayak nggak bisa menembus gelapnya hutan. Lalu suara tawa kecil terdengar dari kejauhan, cekikikan kayak suara anak kecil. Tapi terlalu nyaring, terlalu aneh. Arka akhirnya keluar dari tenda dengan nekat. Dia sorotkan senter ke arah suara itu dan nggak ada siapa-siapa. Tapi saat dia balik badan, di kejauhan dia melihat sesuatu. Bayangan tinggi besar berdiri di antara pepohonan. Diam aja, nggak gerak. Tapi kayak ngeliat dia. Arka refleks mundur dan tiba-tiba hutan berubah, suasananya beda. Jalan yang tadi dilewati sekarang nggak ada. Semua terasa asing, bahkan tenda di belakangnya hilang. Arka mulai gemetar. Ini, apa yang terjadi? Dan saat itulah, dari balik kegelapan, terdengar suara berat. Kamu sudah dipanggil? Kamu sudah masuk? Arka berdiri di tengah kegelapan, nafasnya memburu. Tangan gemetar sambil memegang senter yang kini cuma nyala remang-remang. Tenda yang tadi jelas berdiri di belakangnya, sekarang hilang entah kemana. Jalan setapak yang tadi dia lewati siang tadi juga lenyap. Yang ada cuma pepohonan tinggi, akar-akar besar yang menjulur seperti tangan raksasa, dan kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Pikiran Arka mulai kacau. Dia coba tenangkan diri, tapi perasaan kayak dia sedang diperhatikan dari berbagai arah itu nggak hilang. Seolah-olah ada banyak mata menatapnya dari balik pepohonan. Dia coba nyalain GPS lagi, gagal. Kompas digitalnya juga muter terus, kayak mabuk. Dia buka handphone, tapi layar langsung blank. Hitam, lalu muncul garis merah tipis di tengahnya, kayak distorsi. Padahal baterainya masih 80% dan sinyal tentu saja 0 batang. Arka mulai bicara sendiri. Tenang, tenang, mungkin ini cuma halusinasi karena kecapekan. Mungkin tenda itu gak jauh dari sini. Coba jalan pelan-pelan balik arah. Dia coba jalan mundur sambil tandai pohon-pohon yang dia lewati. Tapi yang aneh, dia ngelewatin pohon yang sama 2 kali. Ada goresan di batangnya yang dia bikin pakai pisau lipat. Udah 2 kali dia lewatin pohon itu, padahal dia jalan lurus. Gue muter-muter di tempat. Arka mulai frustasi. Lalu dari kejauhan terdengar suara. Arka, suara perempuan. Lembut tapi kosong. Kayak gema dari dasar sumur. Arka langsung berhenti, mukanya pucat. Dia yakin gak ada orang lain di hutan itu. Gak ada yang tahu dia di situ. Bahkan teman-teman kantor juga cuma tahu dia lagi di Kalimantan. Tapi gak tahu lokasinya tepatnya. Dia teriak, siapa di situ? Tapi gak ada jawaban. Malah suara itu semakin dekat. Arka, kamu nyari kota itu, kan? Dia menyorot senter ke segala arah, tapi sinarnya cuma mentok di kabut. Gak ada bayangan, gak ada bentuk, tapi suaranya. Sekarang tepat di belakangnya, dia nekat putar badan cepat. Gak ada siapa-siapa. Lalu dari samping, ada sosok putih melintas cepat, seperti bayangan tinggi berselimut kabut. Arka jatuh terduduk, panik, nafasnya tercekat. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba muncul jalan setapak kecil. Gak ada tadi, jalannya sempit, hanya muat 1 orang, dan ditutupi akar-akar besar. Tapi entah kenapa, Arka merasa jalan itu memanggil. Gue harus keluar dari sini, ikuti jalan ini, bisiknya sambil bangkit. Dia jalan cepat, meski takut. Langkahnya berat, tanahnya basah, dan hawa di sekitarnya makin dingin. Nafas mulai berembun, dan tubuhnya gemetar, bukan cuma karena suhu, tapi karena rasa takut yang makin nyata. Semakin dalam dia masuk ke jalan itu, suasana makin aneh. Hutan berubah, pohonnya makin tinggi, tapi daunnya kering.
beberapa batang pohon tampak gosong seperti bekas terbakar. Lalu dia mencium bau anyir, campuran darah dan daging busuk. Dia tutup hidung, tapi baunya makin kuat. Di ujung jalan itu ada gerbang batu tingginya sekitar 3 meter. Bentuknya seperti gapura kuno, ditumbuhi lumut, dan di atasnya ada tulisan aneh yang gak dia ngerti. Tapi yang bikin Arka merinding, di sekitar gerbang itu ada banyak sesajen, kepala ayam, bunga-bunga layu, dan boneka kain tergantung dengan tali merah. Semua tampak baru, masih segar, seolah-olah masih sering dipakai. Arka berhenti, instingnya bilang jangan masuk. Tapi di saat yang sama, dia dengar suara lagi. Kalau kamu mau tahu kota itu, masuklah. Entah dari mana datangnya suara itu. Tapi tiba-tiba tubuh Arka bergerak sendiri, kakinya melangkah ke gerbang, senter di tangannya mati total. Sekarang hanya cahaya bulan yang redup menembus celah pohon. Begitu dia melewati gerbang, dunia berubah. Hutan yang tadinya gelap, kini diterangi cahaya jingga aneh. Suara serangga kembali muncul, tapi nadanya seperti disetel salah. Kayak suara kaset rusak yang diputar lambat. Di kejauhan, dia melihat sesuatu. Bangunan banyak, tapi semuanya seperti bayangan. Ada rumah-rumah tua dari kayu ulin, jalan tanah yang seperti tak terinjak lama, dan lampu minyak menyala tanpa sumbu. Kota itu sunyi, tapi bukan sepi biasa. Sepinya seperti kematian yang menunggu. Arka melangkah masuk, kamera di tangannya kembali nyala, tapi merekam sendiri. Di layar muncul tulisan, "Selamat datang di kota yang dilupakan." Arka gemetar, tapi dia juga penasaran. Dia ambil gambar, jalan pelan, berharap ada jawaban. Tapi yang dia temukan justru lebih menyeramkan. Sebuah rumah besar dengan pintu terbuka lebar. Di dalamnya ada kursi kayu tua dan seseorang duduk membelakanginya. Rambut panjang, tubuh membungkuk, memakai baju putih seperti jubah. Arka panggil, "Permisi." Sosok itu nggak bergerak, tapi tiba-tiba bicara, pelan dan jelas. "Kamu yang ke-108?" Arka mundur satu langkah, yang lain sudah tinggal di sini. Sosok itu berbalik perlahan, dan saat itulah Arka menyadari dia telah masuk terlalu dalam. Wajah Arka memucat. Sosok perempuan yang duduk di dalam rumah tua itu sekarang menatapnya langsung. Matanya kosong putih semua, gak ada bola mata. Kulitnya pucat kayak mayat yang udah kelamaan dikubur. Tapi yang bikin Arka nggak bisa bergerak bukan cuma wujudnya, melainkan kalimat terakhir yang dia ucapkan, "Kamu yang ke-108. Yang lain sudah tinggal di sini." Suasana makin dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk ke tulang. Nafas Arka makin berat, jantungnya berdegup cepat, tapi kakinya seperti tertanam di tanah, nggak bisa mundur. Perempuan itu berdiri perlahan, gerakannya kaku tapi jelas. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi krak-krak seperti tulangnya copot satu-satu. Tapi matanya tetap mengunci pandangan ke Arka, seakan dia sudah tahu segalanya tentang Arka, bahkan sebelum Arka datang. "Kenapa? Kenapa saya di sini?" Arka akhirnya bisa bicara, meski suaranya gemetar. Perempuan itu berhenti di depan pintu, lalu tersenyum kecil. Tapi senyumnya bukan senyum ramah. Itu senyum kosong, kosong banget. "Karena kamu dipanggil, kamu yang datang sendiri, bukan kami yang menjemput." Tiba-tiba terdengar suara-suara lain dari belakang rumah. Suara orang berjalan, tapi jalannya nggak wajar. Ada yang seret kaki, ada yang ketawa pelan, ada yang seperti menangis. Arka mulai mundur. Dia sadar kalau dia nggak cepat kabur, dia bisa hilang. Dia langsung putar badan dan lari sekuat tenaga. Tapi anehnya, setiap belokan yang dia ambil, kota itu nggak habis-habis. Rumah demi rumah terus muncul, semua gelap, semua kosong. Tapi terasa ada yang ngintip dari balik jendela. Dia masuk ke satu gang sempit, berharap bisa menemukan jalan keluar. Tapi di tengah gang itu, dia melihat sesuatu yang bikin dia benar-benar membeku. Di dinding rumah, tergantung foto-foto, tapi bukan foto biasa. Semua foto itu gambar wajah orang-orang yang hilang.
Beberapa wajah terasa familiar. Dia pernah lihat di berita orang hilang di hutan Kutai bertahun-tahun lalu. Tapi ada satu yang bikin dia nggak bisa napas, wajah dia sendiri. Iya, foto dia pakai baju yang sama persis kayak sekarang. Wajah pucat, mata kosong, dan di bawah foto itu tertulis nomor 108 Arka. Dia langsung cabut foto itu dan lari lagi. Sekarang dia tahu dia bukan lagi sekadar tamu, dia udah dianggap bagian dari tempat ini. Tiba-tiba terdengar suara siren, pelan tapi makin lama makin kencang. Tapi ini bukan siren polisi atau ambulans, lebih mirip kayak trompet tua yang ditiup dari dasar sumur. Lalu dari tengah kota muncul bayangan raksasa, tingginya mungkin 5 meter. Badannya seperti kabut pekat, tapi ada mata merah menyala di bagian wajah. Makhluk itu bergerak pelan, tapi mengarah ke Arka. Setiap langkah makhluk itu bikin tanah bergetar, rumah-rumah tua di sekitarnya retak. Suara jeritan samar-samar terdengar dari dinding bangunan. Seolah-olah banyak jiwa yang terkunci di sana. Dan sekarang ikut bangun. Arka nggak peduli lagi. Dia lari tanpa arah sambil teriak, "Tolong! Ada orang! Tolongin saya!" Tapi nggak ada jawaban, cuma gema suaranya sendiri yang balik. Tapi saat dia ngelewatin satu gang kecil, dia lihat pintu kayu tua setengah terbuka. Dari dalamnya ada cahaya samar. Tanpa pikir panjang, Arka masuk ke dalam. Dan di dalam ruangan itu, kosong tapi di lantai ada lingkaran dari garam, bunga, dan tali merah. Seperti semacam ritual pengusiran. Di samping lingkaran itu, ada buku tua. Arka buka dengan gemetar. Halamannya usang, tapi dia bisa baca. Jangan tidur di hutan Kutai setelah maghrib, karena kamu bukan cuma akan mimpi buruk, tapi kamu akan jadi bagian dari mimpi itu. Lalu halaman selanjutnya, kosong tapi di bagian belakang buku itu, ada tulisan tangan kecil. Satu-satunya jalan keluar adalah tidak percaya. Arka bingung, apa maksudnya? Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah berat makhluk besar tadi makin dekat. Lantai bergetar, dinding mulai retak. Arka berdiri di tengah lingkaran garam itu, berharap apapun itu bisa ngelindungin dia. Tapi suara perempuan itu muncul lagi, entah dari mana. "Kamu percaya dengan apa yang kamu lihat?" Arka menutup mata, nafasnya sesak. Dia ingat kalimat di buku itu, satu-satunya jalan keluar adalah tidak percaya. Lalu dia teriak kencang, "Ini semua nggak nyata. Ini cuma ilusi. Ini bohong." Dan semua gelap. Saat Arka membuka mata lagi, dia sudah ada di tempat berbeda. Hutan pagi hari. Kabut pelan-pelan terangkat, tendanya ada di belakangnya. Barang-barangnya utuh. Senter, kamera, bahkan GPS menyala lagi. Dia berdiri pelan, lihat sekeliling. Semua tampak normal. "Gue mimpi," bisiknya. Tapi pas dia buka kameranya, ada satu file baru, video berdurasi 12 menit. Dia play dan layar langsung menampilkan gambar dirinya sendiri. Duduk di dalam rumah tua tadi dengan mata kosong, tersenyum. Pagi itu sunyi, hanya suara burung samar dan desir angin pelan di sela pepohonan hutan Kutai. Arka duduk diam di depan tenda. Matanya masih menatap layar kamera yang tadi malam merekam sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Gambarnya sendiri dengan mata kosong dan senyum aneh, duduk di dalam rumah tua yang seharusnya hanya ada di dalam mimpi buruknya. Tapi video itu nyata. Ukurannya ada, filenya bisa dibuka, dan ekspresi wajah dia di sana bukan Arka yang dia kenal. Arka mendadak merinding lagi. Meski matahari sudah tinggi, hawa dingin seperti masih menempel di tubuhnya. Dia sentuh tanah, rumput, pohon, semua terasa nyata. Tapi justru karena itulah dia makin takut. Apa yang terjadi semalam itu nyata. Gumamnya lirih. Dia coba pikir jernih. Apa mungkin dia kena halusinasi karena kelelahan atau kurang makan? Tapi kalau iya, gimana caranya kamera bisa ngerekam halusinasi? Dia muter video itu lagi,
Kali ini pelan, ada suara latar di sana. Bukan cuma angin, tapi juga bisikan seperti banyak orang ngomong bersamaan dalam bahasa yang dia nggak ngerti. Suaranya pelan, tapi terus muncul di sepanjang video. Di detik ke-3:37, layar sempat goyang dan terlihat bayangan makhluk besar tadi. Yang matanya merah menyala. Arka langsung matiin kamera. Tangannya gemetar. Keringat dingin mulai muncul, padahal matahari sudah cukup terik. Dia sadar satu hal, tempat itu bukan cuma sekadar hutan, ada sesuatu yang menjaga atau menjebak pikiran Arka langsung ke gerbang batu yang dia lewati semalam, harusnya ada di sekitar sini. Dia ambil senter dan jalan pelan ke arah barat daya, mengikuti memori samar-samar dari malam itu. Tapi anehnya, gak ada apa-apa, gak ada jejak gerbang, gak ada kota, gak ada rumah tua, yang ada cuma hutan lebat dan suara burung yang seolah mengejek. Namun, saat dia jalan makin dalam, dia nemu sesuatu yang bikin jantungnya serasa berhenti. Lilin merah masih menyala, ditaruh di tengah jalan tanah, padahal angin cukup kencang. Tapi api di lilin itu gak goyah sedikit pun, seolah dilindungi. Arka gak berani sentuh, tapi dia lihat di sebelah lilin ada sobekan kain putih dan serpihan bunga yang mirip dengan yang dia lihat di ritual semalam. Ini beneran kejadian, bukan mimpi. Bisiknya tiba-tiba ponselnya bunyi. Arka kaget, buru-buru buka. Tapi yang bikin dia tambah bingung, yang nelpon adalah nomor pribadi. Tanpa nama, tanpa asal, layar cuma nunjukin incoming call unknown. Dengan ragu, dia angkat. Halo, Sinyi, siapa ini? Lalu terdengar suara pelan, tapi sangat familiar. Kamu belum pulang? Arka dia langsung tutup telepon dan matikan HP. Tapi beberapa detik kemudian, HP itu nyala sendiri, layar berubah jadi hitam dan tulisan marah muncul, kamu masih di dalam. Arka langsung buang HP-nya ke semak-semak, dadanya sesak. Dia balik badan dan lari ke arah tenda. Tapi begitu sampai, tendanya hilang lagi-lagi. Semua seperti terulang, sama seperti semalam. Tapi kali ini, siang hari, matahari masih di atas kepala. Tapi hawa hutan berubah, cahaya matahari terasa dingin, dan suara burung mendadak hilang. Arka panik, gue harus keluar sini. Teriaknya, dia lari tanpa arah, napas tersengal, kaki tertatih. Tapi dia terus maksa lari. Di antara pohon-pohon tinggi itu, dia melihat sebuah papan kayu besar, kotor, penuh lumut. Tapi masih bisa dibaca, selamat datang di kota yang dilupakan. Arka jatuh terduduk. Ini bukan pertama kalinya dia lihat papan itu. Tapi kenapa sekarang muncul di siang hari? Kenapa dia nggak sadar dari tadi? Lalu dari belakang papan itu, muncul kabut. Tipis, tapi makin lama makin tebal. Menyusul datang suara ketawa kecil anak-anak. Arka berdiri. Gak mungkin, gue harus sadar. Ini ilusi, ini gak nyata. Tapi tubuhnya membeku saat suara anak kecil tadi berubah jadi bisikan dewasa. Tepat di telinganya, selamat datang kembali. Nomor 108. Arka mundur pelan-pelan. Kakinya gemetar, tapi dia tahu dia gak bisa berhenti. Bayangan kabut yang makin tebal, suara tawa anak-anak yang berubah jadi bisikan meri, dan papan selamat datang di kota yang dilupakan masih berdiri di belakangnya. Semua ini mulai bikin dia gila. Gue harus sadar, ini semua bukan nyata, bukan nyata. Ucapnya terus-menerus, kayak mantra buat nenangin diri. Tapi suara itu muncul lagi, kali ini dari arah samping kanan. Bukan nyata, tapi kamu di sini. Arka menoleh, seorang laki-laki tua berdiri di antara pepohonan, bajunya compang-camping, matanya cekung, dan kulit wajahnya penuh luka-luka kecil yang terlihat seperti bekas cakaran. Tapi anehnya, dia tersenyum ramah. Kamu baru, ya? Tanya, si kakek pelan. Arka nggak langsung jawab, dia ragu. Tapi daripada sendirian, dia pilih nekat. Iya, saya Arka. Sayang, tersesat. Kakak itu tertawa kecil, tapi bukan tawa seram, lebih kayak orang yang udah lelah. Semua yang datang ke sini awalnya tersesat, tapi sesatmu beda.
Kamu bukan cuma nyasar, kamu dipanggil. Dipanggil siapa? Arka nanya pelan, yang menjaga tempat ini, dia suka orang yang penasaran, yang gak percaya, tapi tetap datang. Arka mulai paham, malam itu dia nggak cuma masuk hutan, dia masuk ke wilayah yang bukan milik manusia. Tempat yang sudah lama dilupakan orang, tempat yang mungkin memang ditinggalkan secara sengaja. Terus gimana cara keluar dari sini? Arka tanya serius. Kakak itu diam sebentar, lalu berkata, banyak yang nanya begitu, termasuk saya, tapi jawaban paling jujur adalah nggak semua bisa keluar. Dek, hati Arka langsung dingin, tapi dia belum mau nyerah. Ada yang pernah berhasil keluar, desaknya. Kakek itu mengangguk pelan. Ada, tapi dia bukan lari, bukan sembunyi. Dia melawan keyakinan tempat ini, maksudnya. Tanya Arka makin bingung. Kakek itu mendekat, suaranya makin lirih. Kota ini tumbuh dari ketakutan. Setiap kamu takut, percaya, dan yakin kamu terjebak, kota ini makin kuat. Tapi saat kamu mulai menolak semuanya, dia retak. Arka mengingat kata-kata di buku tua semalam, satu-satunya jalan keluar adalah tidak percaya. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau saya yakin ini semua bohong, saya bisa pulang? Tanya Arka. Belum tentu, kata si kakak. Kamu harus lebih dari sekadar nggak percaya. Kamu harus berani menantang semua yang kamu lihat, termasuk saya. Seketika itu juga wajah si kakak berubah. Bukan jadi hantu, bukan juga makhluk serem, tapi hilang, kayak bayangan yang tertiup angin. Arka langsung jatuh terduduk, nafasnya berat. Semua ini makin gak masuk akal. Tapi dia tahu, dia gak boleh takut, gak boleh percaya sama apapun yang dia lihat. Karena semakin dia takut, tempat ini akan mengunyahnya. Langit mendadak gelap. Padahal masih siang, hujan turun perlahan. Tapi anehnya, air hujannya bukan bening, melainkan merah gelap, darah. Arka berdiri, menatap ke langit. Air itu jatuh di wajah dan bajunya, tapi gak ada rasa. Gak hangat, gak dingin, seperti cairan kosong. Dia teriak, gue gak takut. Gue gak percaya kalian. Ini semua tipuan. Tapi teriakannya dijawab oleh suara berat dari segala arah. Kalau begitu, buktikan. Tiba-tiba tanah di bawah Arka merekah. Dari celah-celah tanah, muncul tangan-tangan hitam panjang meraih kakinya, seolah menariknya masuk ke dalam bumi. Arka berjuang keras, tapi di tengah perjuangannya, dia ingat kalau dia yakin ini cuma ilusi, maka itu tidak bisa menyakitinya. Dia pejamkan mata. Ini nggak nyata, ini nggak nyata. Semua suara hilang. Tangan-tangan itu menghilang. Hujan berhenti. Saat dia buka mata, dia berdiri di jalan tanah biasa. Normal, tidak ada darah, tidak ada kabut. Dan yang paling mengejutkan, tendanya kembali. Arka mendekat pelan, semua barangnya ada, bahkan ada botol air yang masih dingin. GPS-nya menunjukkan koordinat jelas dan jam tangannya menunjukkan waktu yang normal, pagi. Dia tersenyum pelan. Mungkin gue udah keluar. Tapi sebelum dia sempat lega, dia melihat satu hal terakhir yang bikin lututnya lemas. Di pohon sebelah tenda tergantung satu foto dia. Tapi kali ini senyum Arka di foto itu jauh lebih lebar, matanya merah. Dan di bawah fotonya tertulis, nomor 108 belum selesai. Arka berdiri kaku, matanya tak lepas dari foto yang tergantung di pohon itu. Bukan soal fotonya, tapi ekspresi yang ada di sana. Senyum yang bukan senyum, mata yang bukan matanya. Seolah ada versi lain dari dirinya yang sedang mengawasi dari dalam. Nomor 108 belum selesai, tulisan itu seperti peringatan bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Arka tahu dia belum keluar. Semua ini masih bagian dari permainan. Dengan tangan gemetar, dia cabut foto itu dari pohon. Tapi begitu disentuh, kertasnya langsung terbakar sendiri. Api marah tanpa panas. Dan habis dalam detik, dari kejauhan, suara gong kecil terdengar.
Seperti dari arah desa, telinga Arka langsung siaga. Dia pelan-pelan mengepak barang, memasukkan kamera, catatan, senter, dan pisau lipat. Tapi sebelum semua masuk ke tas, dia mendengar langkah kaki itap. Pelan tapi jelas, Arka menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi langkah itu terus ada. Kadang dari kiri, kadang dari belakang, kadang seperti mengelilinginya. Dia sadar, dia sedang diawasi. Kalau memang kalian mau ganggu, muncullah. Teriak Arka keras. Sunyi. Tapi tidak lama. Dari balik pepohonan, muncul satu sosok, tubuhnya tinggi, tapi sangat kurus, kulitnya seperti kayu lapuk, wajahnya tanpa mata. Tapi ada senyum panjang menganga dari telinga ke telinga. Senyum yang terlalu manusia untuk disebut binatang, tapi terlalu tidak wajar untuk dibilang manusia. Makhluk itu hanya berdiri, menatap Arka dengan wajah hampa. Arka mundur satu langkah, tapi dia tahan rasa takut. Gue gak percaya. Kalian cuma ilusi, katanya yakin, tapi makhluk itu tetap mendekat. Gue bilang gue gak percaya. Teriak Arka sambil melempar senter ke arah makhluk itu. Makhluk itu hancur, jadi kabut hitam yang langsung menyebar. Tapi dari balik kabut, suara serak muncul. Semakin kamu menolak, semakin kamu dekat dengan intinya. Arka membeku. Apa maksudnya inti? Bukankah seharusnya makin dia menolak, dia makin bebas? Dia putuskan satu hal, dia harus balik ke tempat kota tua semalam, ke titik di mana semua ini mulai. Kalau memang ada inti dari semua kegilaan ini, dia akan temui langsung. Walau risikonya, nyawanya Arka berjalan menyusuri jalur yang tidak terlihat, hanya mengandalkan ingatan samar dan suara bisikan yang terkadang muncul. Setiap dia ambil arah yang salah, suara itu menghilang. Tapi kalau dia benar, suara itu terdengar lagi, makin jelas. Kanan lalu 23 langkah, turun seolah ada sesuatu yang membimbingnya, dan akhirnya, setelah berjam-jam menyusuri hutan dan jalan tak nyata, dia melihatnya. Kota itu masih seperti semalam, kota tua yang berdiri di tengah hutan, sunyi dan dikelilingi kabut, rumah-rumah kayu yang tampak rapuh, tapi tetap kokoh berdiri. Di tengah-tengah kota, ada satu bangunan besar menyerupai pendopo tua, tapi atapnya penuh simbol aneh, seperti tulisan kuno, tapi hidup. Arka mendekat, langkahnya pelan, setiap kaki menyentuh tanah, suara seperti desir napas terdengar. Kota ini hidup, dan setiap detik dia merasa makin diawasi. Tiba-tiba dari dalam pendopo, suara langkah kaki terdengar. Keluar seorang perempuan, berbaju putih panjang, rambut panjang menutupi wajah, tapi langkahnya anggun, tidak seperti hantu-hantu murahan di film. Arka menahan napas. Perempuan itu berhenti di depannya, lalu berkata dengan suara tenang, "Kenapa kamu datang kembali?" Arka menjawab, "Karena gue gak mau jadi bagian dari kota ini." Perempuan itu diam sebentar, lalu berkata, "Terlambat. Saat kamu tidur di sini, setelah maghrib, kamu sudah milik kami." Arka gemetar. Tapi dia lawan. "Enggak. Gue masih punya kendali. Gue masih bisa keluar." Perempuan itu mendekat, wajahnya kini terlihat. Tapi bukan wajah menyeramkan. Wajahnya justru wajah Arka sendiri. Tapi dengan satu perbedaan, mata perempuan itu kosong. Dia berbisik, "Kalau kamu yakin bisa keluar, buktikan. Tapi ingat, setiap kali kamu gagal, satu bagian jiwamu akan tinggal di sini selamanya." Arka merasa dadanya berat, tapi dia hanya mengangguk. Lalu tiba-tiba, perempuan itu menghilang, dan Arka berdiri sendirian di tengah kota mati itu. Dari kejauhan, terdengar suara-suara mulai menyanyikan lagu aneh, seolah menyambut sebuah ritual. Dan di tanah tempat dia berdiri, mulai muncul retakan marah. Arka tahu, ujian terakhir akan segera dimulai. Arka berdiri di tengah-tengah kota mati yang makin larut dalam sunyi. Retakan merah yang muncul di bawah kakinya makin lebar, seolah tanah sedang terbuka. Tapi yang aneh, tidak ada getaran, tidak ada suara gemuruh, hanya hening. Langit mendadak berubah.
Warna jingga gelap seperti habis senja, meskipun dia yakin masih pagi. Di udara, kabut mulai membentuk wajah-wajah samar. Wajah orang-orang yang seperti sedang menjerit atau tertawa, sulit dibedakan. Arka tahu ini akhir dari semuanya, lo tinggalin aja semua ketakutan. Lo lawan, bisik Arka ke dirinya sendiri. Tiba-tiba, sosok perempuan dari bab sebelumnya muncul lagi. Tapi kali ini, wajahnya bukan Arka, wajahnya berubah-ubah, kadang perempuan tua, kadang anak kecil, kadang makhluk yang bahkan nggak bisa dijelaskan dengan logika. Dia berkata, kalau kamu ingin pulang, lepaskan semuanya nama ingatan, ketakutan, atau tinggal di sini, jadi bagian kami. Arka menggertakkan gigi, gue nggak mau lupa siapa gue, tapi gue juga nggak mau jadi bagian tempat ini. Perempuan itu tersenyum miring. Maka kamu harus berani masuk ke dalam jantung hutan, tempat kami lahir, tempat semua dimulai. Perempuan itu menunjuk ke satu lorong gelap di antara dua rumah tua. Jalan itu tidak ada sebelumnya, seperti baru saja dibuka oleh kota ini. Arka tahu, dia nggak punya pilihan. Kalau ini ujian terakhir, maka dia harus hadapi langsung. Dia langkahkan kaki masuk ke lorong itu. Begitu dia melangkah, dunia berubah, bukan hutan, bukan kota, tapi semacam ruangan gelap tak berujung. Dindingnya penuh cermin-cermin tinggi, dan di setiap cermin ada Arka lain. Semuanya tersenyum, tapi dengan cara berbeda-beda. Ada yang sadis, ada yang sedih, ada yang terlihat marah. Setiap Arka di dalam cermin mulai berbicara, kamu pengecut, kamu datang ke hutan ini cuma karena cari sensasi. Kamu udah milih jalan yang salah, tapi mau kabur. Arka menutup telinga, tapi suara itu tetap ada langsung dalam kepalanya. Dia berteriak, cukup. Gue tahu gue salah, tapi gue juga tahu gue bisa keluar kalau gue nggak nyerah. Seketika semua cermin pecah, cahaya menyilaukan muncul. Arka terjatuh, dan begitu dia buka mata, dia sudah ditenda. Keringatnya dingin, bajunya basah kuyup, tapi pagi udara segar, tidak ada suara aneh, tidak ada kabut. Dia keluar dari tenda, semuanya tampak normal. Hutan kutai seperti biasa, sunyi, tapi hidup, tidak menyeramkan seperti sebelumnya. Jam tangannya kembali berjalan. GPS aktif, bahkan ada sinyal. Arka tertawa kecil, gila gue hidup. Tapi sebelum dia benar-benar pergi, dia melihat satu benda di tanah, cermin kecil, retak, dan dalam pantulannya, dia melihat dirinya tersenyum, tapi senyumnya bukan miliknya. Arka buru-buru menginjak cermin itu sampai pecah. Tanpa menoleh ke belakang, dia segera meninggalkan tempat itu. Dan sejak saat itu, dia bersumpah dia nggak akan pernah lagi tidur di hutan, apalagi setelah maghrib. Kalau kamu tonton sampai selesai, berarti kamu suka banget sama konten cerita horor kayak gini. Jangan lupa bantu support channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe biar cerita-cerita konten horor viral makin banyak dan makin serem. Kamu juga bisa request cerita baru di kolom komentar. Cerita ini mungkin fiksi, tapi siapa tahu ada bagian yang nyata dan kamu belum sadar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di cerita horor yang lebih seru dan lebih seram berikutnya hanya di channel Misteri Nusantara.